banyak mendengar Pak menjalankan. Bambang Nursena nih Pak Paul. Iya, sudah menjalankan, Pak. Ajaran-ajaran Yesus sudah kami jalankan. Kami disunat, kami meninggal dikapanin, ya kan itu kan ajaran Kamu tuh belum ngikutin ajaran Yesus, kamu itu belum dibaptis. Saya tidak pernah menista Allah kamu. Itu kan tadi sabdanya bilangnya apa? Jangan menista sesembahannya sehingga mereka menista dengan melampaui akal. Saya itu nggak pernah menista, saya itu hanya cerita apa adanya loh. Ya, itu menurut Bapak. Loh, kok menurut saya, Makanya saya keyakinan. jadi kamu yakin bahwa orang kakek-kakek 50 tahun terus ngawini anak 6 tahun itu baik begitu? Bagi kami hal-hal seperti itu nggak penting lah Pak. Yang penting akhlak dulu lah ya kita Bagi perbaiki. saya itu Kan penting sekali Pak. Dari seleranya, dari gini, seleranya dia. Bapak bahas nggak masalah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad pernah Bapak bahas nggak? Memang akhlaknya seberapa baiknya Nabi Muhammad? Saya yakin, hakul yakin Nabi ke-26 ini akhlaknya jauh lebih baik daripada Nabi ke-25. Aku yakin. Betul. Saya nggak pernah nidurin anak kecil. Saya nggak pernah ngerampok. Saya nggak pernah bunuh orang. Ya, saya juga tidak mengawini menantu saya sendiri. Istri saya cuma satu. Jadi saya jelas akhlaknya jauh lebih baik. Saya tidak pernah suruh untuk membunuh orang Yahudi. Bunuh semua orang Yahudi, nggak pernah. Masalah semua akhlak. Orang Islam seperti itu, Pak. Saya kan lagi cerita Muhammad, Nabi ke-25 kan? Iya, Nabi Muhammad itu kan kata Bapak tadi menikah waktu umur 6 tahun kan ya? Muhammad menikahnya waktu umur 25 tahun. Enggak, maksudnya menikahi Aisyah yang katanya anak kecil itu. Nah, itu sesuai riwayat hadisnya itu dijelaskan kalau Muhammad itu baru berhubungan seks itu waktu Aisyah menginjak umur 9 tahun. Dan di saat itu orang-orang Arab itu kan pubertasnya lebih cepat. Karena dirasa mereka sudah pubertas, sudah menstruasi. Lalu apa salahnya kalau melakukan seks dengan anak yang umurnya 9 tahun, Pak? Kan nggak ada salahnya itu. Kan sudah pubertas. Nah, itulah dia. Begitu kamu berpikir nggak salah, itu disitulah letak immoralitasmu. Moral tidak bagus. Itu tadi kan sesuai faktanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Kalau memang sudah pubertas, itu kan sudah menstruasi, seorang anak perempuan itu kan sudah dianggap dewasa. Nah, jika memang Nabi Muhammad yang Nabi kita ini, yang kita yakini bagi seluruh umat ya, terus dinikahi Aisyah dinikahi waktu umur 6 tahun. Lalu menurut riwayat hadis itu baru melakukan hubungan suami istri itu baru umur 9 tahun. Dan orang yang pubertas atau menstruasi itu kan bisa dikatakan sudah bisa mengandung atau hamil. Itu sudah hitungannya dewasa. Lalu dampaknya dari Aisyah yang menikahi Rasul Muhammad itu, dia bersama Rasul dengan begitu lama dibandingkan istri-istri yang lainnya. Sehingga 2000 lebih hadis Islam itu bisa dihafalkan. Sehingga bisa jadi pengetahuan bagi umat Islam selanjutnya. Begitu Pak menurut saya. Luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Caranya gimana? Share screen dulu ya. Saya share dulu supaya dapat gambarannya nih ya. Saya tunjukkan Silakan. Saya tunjukkan gambarnya supaya bisa paham ya. Ini zamannya Adam. Ya. Ini usianya itu panjang-panjang sampai 960 tahunan ya. 965 tahun ya. Nah, itulah pokoknya di atas 900 tahun. 965 kalau nggak salah. Abraham itu usianya kurang lebih 270 tahunan, 275 tahun. Ya. Daud itu umurnya 80 tahunan. Ya. Terus sampai ke bawah ya rata-rata Rasul Paulus, para rasul 12 murid Yesus rata-rata usia antara 70 sampai 90 tahunan. Average ya.
Jadi kita tahu sejak zaman Daud rata-rata usianya orang rata-rata 70 sampai 90 tahun. Kayak Rasul Yohanes 90 tahun ya. Terus kita lihat ya. Mereka itu rata-rata kalau mulai di sini, mereka rata-rata menikah itu saat usia mereka sudah di atas 20 tahun dan usia wanitanya itu pasti sudah di atas 15 tahun rata-rata. Ya, coba lihat dari sejarah dari Talmud semua rata-rata segini. Ya. Bayangin, ini anak 9 tahun. Ini tahun 700 yang zamannya zaman tahun sekarang. Ya, 9 tahun. Hari ini di Eropa, kalau ada anak umur di bawah 18 tahun, kamu tidur sama anak di bawah 18 tahun, walaupun dia sudah menstruasi, kamu masuk penjara loh. Masuk penjara kamu nggak boleh tidur. Yang salah yang di penjara yang nidurin anak perempuan ini, walaupun dia sudah menstruasi umur 15 tahun. Di penjara loh. Artinya, orang kafir ini jauh lebih beradab, bermoral daripada nabinya kamu toh yang menidurin 9 tahun. Ya, intinya adalah kamu bayangin anak 9 tahun ya. Sekarang itu ya kayak Syekh Puji itu, terus dia nidurin anak 9 tahun. Terus dia hamil umur 9 tahun misalnya. Kamu kebayang enggak tuh anak 9 tahun itu hamil? Tapi buktinya ada, Pak. Beberapa orang Indonesia bisa hamil sampai umur 9 tahun sudah hamil ada. Nah, justru itu menurut kamu itu beradab apa enggak itu? Apa itu mau diterapkan di Indonesia? Kalau memang sudah menstruasi kan beda-beda ya. Orang perempuan itu kan menstruasi beda-beda. Nah, iya, anak 9 tahun ya, anak 9 tahun. Ya, jangankan anak 9 itu baru lulus SD terus kawin terus dia hamil. Menurut kamu itu beradab apa enggak coba? Tapi dulu enggak ada SD kan, Pak. Ini kan kita lagi oke lah jangan bilang aja lah umur 12 tahun lah. Kita cerita umur 12 tahun lah. Sebentar, saya kan mau menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kita nggak bisa menghubungkan korelasi hukum sekarang dengan nilai-nilai sekarang dengan zaman dahulu. Karena apa? Dulu belum ada pemerintahan di sana, ya kan? Dan batas-batas umur seseorang untuk menikah, untuk pubertas, untuk menstruasi dan lain-lain kan belum diatur, Pak. Dan kalau memang sekarang ya, kalau umat Islam kan selalu berkembang sesuai zamannya. Kalau memang diatur anak umur beberapa tahun bisa baru menikah itu kan nggak masalah kalau umur dengan hukum sekarang itu kan bisa berkorelasi, tapi itu kan hukum negara berbeda dengan hukum Islam kan. Ya, jadi kamu bayangin anak 12 tahun saja ya, terus kamu bayangin bersanding sama kamu di pelaminan. Ya. Orang itu bilang apa orang ini biadab ini orang nih. Anak 12 tahun dikawin, diembat juga. Itu kamu ya, kamu kan masih orang muda lah. Ini kakek umur 50 tahun nih, bersanding di pelaminan dengan anak 12 tahun. Kira-kira orang bilang apa? Pantas nggak itu ngeliatnya? Mungkin buat kamu pantas, tapi buat orang kafir nggak pantas itu. Itu biadab. Buat kami orang-orang di Eropa itu biadab sekali itu. Kalau ada kakek 50 tahun, terus dia bersanding dengan anak 12 tahun. Apalagi ini 9 tahun, ini 12 tahun aja. Pernah ada videonya ya, di YouTube sempat viral, dimarah-marahin kan, dimaki-maki. Padahal cuma baru foto anak 12 tahunnya pakai baju nganten loh. Ya. Oke lah, kalau menurut pandangan yang katanya Bapak ini nggak baik menurut orang lain. Tapi nggak ada unsur pemaksaan antara Aisyah dan Nabi Muhammad. Mereka antara suka sama suka. Cinta itu kan buta. Siapa bilang Aisyah suka sama suka? Mana ada anak 9 tahun ngerti suka sama kakek-kakek 50 tahun. Berarti ya, Bapak kan? Ini belajar Islamnya setengah-setengah, sejarahnya setengah-setengah. Bukan masalah sejarah setengah-setengah. Oh, bayangin anak 9 tahun lagi mainan boneka. Iya, itu kan nilai yang ada sekarang. Dulu kan beda. Begitu, Pak. Nah, ini. Dan sekarang nggak ada. Kamu bayangin anak 9 tahun tahu apa sih dia tentang dunia, anak 9 tahun. Iya kan? Tiba-tiba ada bapaknya panggil, nak, panggil dia itu suamimu. Dia bingung. Pak, aku masih mau main boneka, Pak. Masih mau main Barbie, Pak. Enggak, itu nanti kamu mainannya sama itu sekarang. Itu Barbie-nya kamu tuh yang jenggotan itu, yang berewokan itu. Pak, serem, Pak. Nggak mau, Pak. Enggak, harus mau kamu. Nah, terus kemudian sejarah menuliskan bahwa Aisyah jatuh cinta kepada Muhammad. Kamu percaya? Kalau saya nggak percaya, lu. Tapi saya percaya dulu di zaman Nabi nggak ada Barbie, Pak.
Iya, makanya itu kan Nggak bisa saya kan dibayangkan. mengilustrasikan kepadamu kan, itu kan analogi supaya kamu kebayang tuh yang saya ceritain. Kalau kamu berpikir anak 9 tahun nggak suka mainan di zaman itu, jangankan zaman itu, bahkan di zamannya Adam dan Hawa saja, ya dari Adam dan Hawa itu, mereka sudah tahu namanya anak 9 tahun. Di zamannya Samuel saja, ya anak 9 tahun mereka sudah ngerti anak 9 tahun itu seperti apa, ya anak-anak yang polos, anak-anak kecil itu. Makanya di dalam tradisi Yahudi, mereka itu baru namanya bar mitzvah itu umur 12 tahun. Bar mitzvahnya itu umur 12 tahun, bar mitzvah loh. Dan mereka kemudian kalau ditunangkan, baru nanti beberapa tahun kemudian. Di dalam Talmud itu kalau nggak salah itu 15 tahun itu baru diizinkan untuk menikah. Lucu ya? Tetapi di dalam Islam 12 tahun, dan itu sunnah Rasul, 9 tahun kan. Jadi Syekh Puji yang di Ambarawa itu, di mana itu di Ambarawa ya, ngikutin sunnah Rasul 9 tahun. Itu toh. Dan itu yang diteladani oleh kalian toh. Nah, ya sudah, ya coba menurutmu bagaimana, saya dengerin deh. Ya, silakan. Aisyah, Nabi Muhammad menikah Aisyah, dia tidak, emang secara simbolis dia menikahi Aisyah umur 6 tahun, tapi secara menyentuh di usia 9 tahun. Cari referensi kalau Nabi Muhammad menyentuh Aisyah. Hadisnya hadis apa, ayatnya ayat apa. Jangan asal ngomong bahwa Anda menyebut Cabul Muhammad mengawini umur di bawah umur. Cari referensinya. Bisa nggak cari referensi di situ yang jelas tanpa omong kosong yang tidak. Jadi umur berapa Muhammad menikah berhubungan seks dengan Aisyah, umur berapa? Yang jelas tidak ada disebutkan di usia 6 tahun itu dia berhubungan hanya untuk menikahi. Ya, jadi umur berapa kemudian berhubungan seksnya umur berapa? Anda hanya ngomong doang bahwa Muhammad Cabul menikahi usia 6 tahun, tapi Anda tidak mengerti sejarah Islam sesungguhnya. Anda dapat referensi dari mana itu? Loh iya, jadi Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah itu umur berapa? Kamu aja nggak bisa jawab. Ada beberapa referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Nah, jadi yang benar yang Muhammad mana? dia berani menyentuh. Tadi Ya, teman saat itu para zaman dulu. Tadi itu koneksinya mati. Jadi Muhammad itu meniduri Aisyah, berhubungan seks dengan Aisyah umur berapa? Saya bilang ada referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 6 tahun, itu tidak benar. Tadi kan bukti yang kuat begitu. Kapan saya bilang Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah 6 tahun? Saya kan sudah jelas dari kemarin, makanya dengerin semua video saya didengerin. Iya, saya nggak pernah bilang Muhammad berhubungan seks dengan anak umur 6 tahun. Menikahi Aisyah umur 6 tahun. Dan memang menurut, dan udah saya lanjutkan, umur 9 tahun berhubungan seks, katanya begitu kan? Betul, begitu? Nah, kamu bayangin kalau ada kakek 50 tahun bersanding dengan anak 9 tahun. Kan saya tadi bilang begitu kan? Kamu kebayang nggak sih? Coba begini, Anda menjandingkan sesuatu yang terlalu berlebihan 50 tahun dengan anak itu kan analogi Anda itu sebenarnya tidak selaras dengan Muhammad waktu menikahi Aisyah umur berapa? 50 tahun. Yang jelas tidak sampai umur 50 tahun lebih. Loh kan 50 tahun. Muhammad menikahi Aisyah itu waktu usia 50 tahun. Dan Aisyah umur 9 tahun waktu berhubungan seks dengan Muhammad toh, menurut kamu tadi kan? Nah, kemudian temenmu tadi juga yang lain bilang 9 tahun juga. Jadi kalau kamu bayangin ya, kalau ada umur 50 tahun ya, terus dia berhubungan seks dengan anak 9 tahun, kamu kebayang nggak sih itu? Ya, kebayang begini, di usia itu kan anak usia begitu perempuan sudah bisa menghasilkan sebuah anak. Ya betul itu. Bisa istilahnya sudah bisa menghasilkan sebuah anak. Apa salahnya nih zaman dulu? Zaman dulu tidak ada peraturan.
Hukumnya itu hukum beda, hukum Islam zaman dulu, hukum Nah, kalau zaman sekarang itu boleh nggak? Kalau secara hukum tidak boleh, undang-undang yang mengatur. Nah, kalau di Arab kan boleh kan? Tidak. Kalau saat ini kalau untuk yang sunnah itu tidak dianjurkan. Pada zaman sekarang, tahu kan bagaimana perbedaan jauh di era abad sebelum abad ke-1 dengan abad sekarang, bagaimana perbandingan jauhnya. Di Arab Saudi itu banyak loh, itu anak kakek-kakek nikah sama 9 tahun. Di Pakistan itu malah sampai mati itu loh. Anaknya baru kawin, malamnya besoknya mati itu. Halo. Lu ngomong coba ada referensi yang tepat, tidak bisa kadang ngomong gitu gini, referensinya enggak ada. Loh, kok referensi ada, itu masuk ke orang tuh, sampai masuk ke Detik segala macam, itu geger itu. Saya bilang begini, semua tergantung hukum. Baca berita bro, baca berita. Nah, kamu perlu baca berita ya. Baca berita bro. Aduh. Hukum undang-undang dengan hukum Tuhan itu itu dia. beda. Kamu kebanyakan asumsi, Aryadin. Aduh. Masalahnya yang logika. Kalau Skip aja, secara skip aja, nggak ada ilmunya nih orang. Iya, nggak apa-apa. Supaya kita gini, supaya kita ngelihat nih cara berpikirnya orang-orang ini. Jadi Ya saya sejarah Islam aja nggak paham, Pak Paul. Mari. Iya, nggak gini loh. kita bicara soal mayoritas. Iya. Sekarang di mana saya menista Islamnya di mana? Ya, Anda sudah mencibir Islam. Dari kemarin video Anda mengatakan bahwa Muhammad cabul. Iya, saya bertanya, ini anak kakek-kakek umur 50 tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Nikah secara agama. Apa salahnya sudah menikah? Carikan ayat kitab apa itu di dalam Injil? Ada seorang penatua tidak boleh punya istri lebih dari satu. Alkitab ayatnya tidak, banyak. Anda bilang dalam Alkitab apa? Istri yang tidak sah dalam Kristen. Ajaran Paulus pun dia kawin istilah menikah seks dimanapun, betul tidak? Nggak ada ajarannya. Walaupun menikah satu dia seks bebas. Nggak ada ajarannya. Nggak ada. Mana buktinya di mana? Bohong lagi. Nggak ada. Suruh saya itu. Wah, itu kamu malah karena inilah yang namanya penistaan agama. Nggak ada ayatnya tuh. Ayatnya di mana? Katanya boleh free sex di dalam Kristen, di mana ayatnya? Saya memang kalau soal nggak ada. Jadi kamu cuma asal jeplak doang, jangan dong. Cuman banyak media-media yang mengatakan yang saya baca sudah terbukti dan secara empiris pun terlihat. Kamu sudah tahu media itu penuh dengan hoax. Kamu juga kalau ada pendeta kemudian menghamili istri orang, itu bedakan antara oknum dengan ajaran. Ajarannya nggak ada tuh, nggak boleh punya istri dua, berhubungan seks bebas itu nggak boleh. Ayatnya sudah jelas. Jangan cabul, ada ditulis di dalam Kisah Rasul 15, di dalam Kisah Rasul 21, ada 4 hal. Kamu nggak boleh makan makanan, nggak boleh makan darah, kamu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kamu tidak boleh makanan bekas berhala, kamu tidak boleh bercabul. Itu sudah ditulis, nggak boleh. Kamu tidak boleh berhubungan seks lewat anal. Juga ditulis nggak boleh, ada tertulis, termasuk homoseksual itu ditulis di dalam Roma 1, nggak boleh. Ada tertulis ayatnya semua di dalam 1 Timotius 5 juga dibilang penatua tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ditulis semua, ada jelas. Kalau ada yang melanggar, itu berarti dia melanggar, berarti dia sesat. Nah, kalau dia bilang itu boleh, itu sesat. Nah, beda dengan Muhammad menikahi anak 6 tahun, kemudian kamu bilang berhubungan seks umur 9 tahun. Kemudian dia kawin lagi. Nah, itulah yang namanya cabul di dalam Kristen. Jadi kalau saya mengukur Muhammad yang katanya menyempurnakan ajaran sebelumnya, tapi dia sendiri cabul, sementara di Kristen sudah ditertibkan masalah pernikahan, lalu Muhammad mengembalikannya ke zaman barbar, itulah cabul. Makanya saya nggak salah kalau bilang Muhammad cabul. Dan cabulnya minta ampun. Karena yang umatnya disuruh 4, Muhammad 23. Berarti kan cabul banget kan?
Anda salahnya di mana? kata cabul, salahnya kata cabul. Loh, kami di Alkitab ada kata cabul, jangan cabul. Kan saya mau tanya, skip dulu ya. walaupun orang Kristen menikah satu, betul tidak kalau di luar sana skandal-skandal itu banyak skandalnya Kristen sebenarnya. Tapi saya kan Banyak, ada Romo yang pedofil juga ada, dimasukkan penjara, dan itu ditentang oleh Paus, dimarahin habis-habisan, itu sesat. Ada nggak orang Kristen yang korupsi? Ada nggak orang Kristen yang membunuh? Itu di LP banyak orang Kristen. Apakah itu ajaran Kristen? Bukan. Nah, harus dibedakan mana yang oknum, mana yang ajaran. Kalau Muhammad udah jelas, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada pahalanya kalau kamu ngikutin sunnah Rasul, toh. saya rasa Vatikan itu pembesarnya Kristen. Bukan. Siapa bilang? Saya tidak mengakui Paus sebagai pemimpin saya. Oh. Ada Kristen. Kamu nggak ngerti apa-apa. Jadi kamu harus belajar dulu. Makanya kamu banyak yang kamu nggak tahu, tapi kamu merasa sok tahu. Itulah yang saya bilang. Kalian orang beragama Islam, taunya dikit merasa tahu banyak. Dan kalian ngerti nggak kalau Paus itu bukan pemimpin saya? Kamu kan nggak tahu struktur di dalam kekristenan seperti apa, ke Katolik itu seperti apa. Kamu kan nggak tahu kan? Nah, kamu kan nggak ngerti Katolik itu seperti apa. Tapi kamu rasanya udah lebih tahu dari saya, iya kan? Seperti Irena Handono, seperti Yaya Waloni. Dan akhirnya kamu percaya aja kalau Yaya Waloni itu doktor. Kamu percaya aja kalau Stephen Indra itu Romo, bekas pastor, sekolah di Vatikan, bangun samudra, Menahem Ali profesor. Kalian percaya aja karena kalian